Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar dengan NIM M2402051. Di sini saya dari kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Di video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait jurnal yang telah saya ambil. Adapun judul jurnal yang saya ambil itu tentang studi pengetahuan dan sikap petani terhadap penggunaan pestisida, perspektif keamanan pangan. Sumber jurnal dan tahun dari Jurnal Gembira Pengabdian kepada Masyarakat, volume 2 nomor 6 Desember 2024. Adapun nama penulis Siti Rabbani Karimuna, Astrid Pratiwi Lahata, Dea Reski Apriana, Fitra Saufla Insani, Bulan Sari, Liberty Mendila, Tapo, Merlin Vitaloka Patina Sarani, Intan Wahid Ningrat, Nuryanti, Ihsan Adi, Sazono Hamdawang, Fahrul Mubarak Ahmad, dan Ardinawati. Tujuan dari penelitian itu untuk meningkatkan pemahaman petani di Desa Jati Bali mengenai penggunaan pestisida yang aman. Kita masuk kepada metode penelitian, yang dimana metode yang digunakannya itu dengan wawancara dan melakukan kegiatan edukasi kepada petani tentang penggunaan pestisida, dilaksanakan langsung oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan sasaran petani yang berada di Desa Jati Bali. Adapun variabelnya itu ada dua, ada independen dan dependen. Adapun variabel independen itu tentang pengetahuan dan sikap petani terhadap penggunaan pestisida dan tingkat pemahaman kesadaran petani mengenai cara penggunaan, penyimpanan, serta dampak pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan, termasuk sikap seperti penggunaan APD, membaca label, dan pengelolaan limbah pestisida. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini terbagi menjadi dua bagian yang saya ambil. Yang pertama itu ada data dianalisis secara deskriptif, kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan observasi perilaku petani sebelum dan sesudah edukasi. Yang kedua itu ada hasil disajikan dalam bentuk persentase jawaban ya atau tidak pada kuesioner serta uraian deskriptif tentang perubahan pemahaman dan kesadaran petani. Yang selanjutnya itu ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini ada sebelum edukasi dan setelah edukasi. Sebelum edukasi ini banyak petani tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Sebagian petani tidak memiliki tempat penyimpanan khusus pestisida, mencuci alat semprot di sungai, dan membuang limbah pestisida sembarangan. Yang kedua itu ada setelah edukasi, petani mulai memahami pentingnya penggunaan APD, menyadari bahaya pencemaran tanah dan air akibat pestisida, tahu cara membaca label pestisida, dan pentingnya pengelolaan limbah. Secara umum terjadi peningkatan kesadaran dan pengetahuan petani tentang keamanan pangan dan lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan penelitian. Pertama, ada kelebihan pendekatan edukatif langsung dengan masyarakat sehingga dampak perubahan pengetahuan mudah diamati, melibatkan mahasiswa sebagai agen edukasi kesehatan lingkungan, memberikan manfaat nyata bagi petani dan lingkungan. Yang kedua itu ada kelemahan, di mana kelemahan ini tidak menggunakan metode kuantitatif, misalnya pretest dan posttest. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara numerik, jumlah responden tidak disebutkan secara jelas sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi. Durasi kegiatan singkat, hanya 1 hari. Langsung saja kita masuk ke kesimpulan, yang dimana kesimpulan itu edukasi toksikologi tentang pestisida di Desa Jati Bali berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani mengenai penggunaan pestisida yang aman. Untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan pendampingan berkelanjutan
seperti pelatihan penggunaan APD serta penyuluhan tentang pengelolaan limbah pestisida agar risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat diminimalkan. Itu saja jurnal yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.